Detik.com. Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 761. Ayo cepat maju ke depan. Sudah hampir giliran kita. Simon dan Lilian bergegas ke depan aula. Tanpa malu-malu, berharap saat itu akan ada serangan balik. Mereka mulai membayangkan saat Nenek Yates tersenyum lebar ketika menerima hadiah mereka. Berikutnya adalah sepasang vas porselen antik bersejarah berumur 500 tahun. Ini dibuat dari tempat pembakaran resmi pada zaman kuno dan sangat berharga. Jika seseorang mengumpulkan pasangan itu, nilainya akan meroket. Pembawa acara terus membacakan daftarnya. Tanya dan Layton berdiri, dan dengan hormat memberi selamat kepada Nenek Yates. Nenek Yates berkata bahwa dia menyukai barang antik, dan Cynthia berkata bahwa hadiah mereka adalah barang antik. Mungkin ada kesempatan untuk membahagiakan Nenek Yates. Tapi sekarang setelah Tanya Yates mengeluarkan vas porselen yang begitu mahal, kemungkinan kado Simon dan Lilian tidak akan menonjol lagi. Menurut Cynthia, pemberian mereka hanya sebesar telapak tangan. Seberapa berharganya benda itu? Simon dan Lilian bertukar pandang. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama di kepala mereka, dan itu adalah mengambil kembali hadiah mereka. Tapi saat ini, pembawa acara sudah melanjutkan membaca daftar itu melalui mikrofon. Hadiah berikutnya adalah dari keluarga Simon dan Lilian. Pembawa acara sedikit membeku ketika mendengar nama mereka. Dari atas panggung, dia secara otomatis mengalihkan pandangannya ke arah Simon dan Lilian. Tatapan penonton mengikutinya dan beralih ke keduanya juga. Tidak yakin apa yang harus dilakukan saat ditatap kerumunan, mereka sangat cemas sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pembawa acara membuka kotak hadiah. Kecil seukuran telapak tangan. Setelah melihat hadiah di dalamnya, dia membeku sekali lagi. Dia ragu-ragu sejenak. Hadiah Lilian dan Simon adalah bola lumpur. Pembawa acara langsung menunjukkan kado di tangannya kepada penonton. Saat semua orang melihat bola lumpur, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hadiah di dalam kotak tampak sangat kusut, menyerupai buah kering. Ada juga cetakan yang terbentuk di bola. Itu tampak menjijikkan dan memancarkan bau samar. Pembawa acara melemparkan kotak itu ke lantai, dengan penuh rasa jijik. Maaf, apa ini? Ini bukan omong kosong kan? Puff, hahaha. Saat itu juga, kerumunan tertawa terbahak-bahak. Benar, ini benar-benar omong kosong. Ini dia, cetakan dan sedikit bau busuk, itu pasti kapur barus. Simon dan keluarganya benar-benar membawa sesuatu seperti ini sebagai hadiah. Apa artinya ini? Saat ini, Simon dan Lilian hanya ingin membenturkan kepala ke lantai. Ternyata, ada lebih banyak hal memalukan yang bisa terjadi. Bab 762. Kau, Nenek Yates gemetar karena marah. Mengapa Mandy dan keluarganya memberiku cetakan bola lumpur? Apa mereka mengejekku karena masih hidup setua ini? Kakak, kau tidak perlu memberikan apapun kepada Nenek Yates jika kau tidak mau. Jika kau tidak punya uang, segalanya akan lebih baik dari ini. Bahkan buah saja sudah cukup. Tanya Yates tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, dia ingin membantu kakaknya dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Lilian. Tapi Nenek Yates sudah gemetar karena marah, dan Tanya tidak berani mengganggu wanita tua itu lebih jauh. Lilian sangat ingin membanting kepalanya ke lantai. Segalanya akan baik-baik saja jika dia dan suaminya tidak berjalan di depan. Tapi mereka melakukannya, dan mereka menjadi pusat perhatian di seluruh aula, dan kemudian memberikan sesuatu memalukan. Tidak hanya untuk pihak keluarga ibunya, tetapi juga untuk Bakut. Tidak, seluruh Southlight. Aku seharusnya tidak datang. Ini semua salah Harvey. Orang ini lebih sering merugikan keluarga daripada menguntungkan. Dia mengacaukannya dengan memilih hadiah seperti ini. Lilian sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Kerumunan tidak bisa berhenti tertawa. Keluarga Zimmer lainnya juga melemparkan pandangan jijik pasangan itu. Sampah akan tetap menjadi sampah, kemanapun mereka pergi. Simon dan Lilian pasti sedang melamun jika mereka berencana untuk bergantung pada keluarga Yates untuk naik pangkat di masyarakat. Mana mungkin mereka masih punya muka setelah melakukan sesuatu yang memalukan ini? Mereka lebih baik keluar dari Bakut secepatnya. Saat ini, Finn bangkit dari kursinya. Pembawa acara melihat ini dan mengumumkan saat ia memegang hadiah Finn, cucu dari keluarga Yates, Finn menghadiahkan kristal penyembuh. Kristal ini memiliki latar belakang yang bagus. Dikatakan sebagai jenis kristal khusus dan dapat membantu menyembuhkan sakit kepala serta gangguan rematik untuk orang tua. Finn Yates tersenyum dan berkata, Nenek, aku berharap kau memiliki tubuh yang sehat dan hidup selama ratusan tahun. Aku mendapatkan ini dari keluarga kaya di Walsing. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa orang tua menyukai hal-hal seperti ini. Ini akan baik untuk tubuhmu jika kau memakainya terus-menerus. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk saat ini, tapi aku tetap berharap kau sehat. Kerumunan itu menghembuskan napas kuat-kuat mendengarnya. Lihat, ini baru kesetiaan. Apa kau tidak tahu? Kristal penyembuh ini pernah dilelang sebelumnya. Harganya mencapai ribuan dolar. Barang seperti ini biasanya memiliki harga tetapi tidak ada pasar untuk itu. Seseorang yang berpengalaman dalam pelelangan menjelaskan, mereka biasanya diedarkan di antara keluarga kaya. Jarang sekali melihatnya di depan umum. Petik 2. Kerumunan itu bersorak kegembiraan. Ini adalah hadiah yang disiapkan dengan hati-hati.
Harganya juga tidak murah. Dibandingkan dengan Simon dan bola lumpur keluarganya, perbedaannya sama mencoloknya dengan siang dan malam. Nenek Yates segera mulai berpegang teguh pada hadiah itu. Dia sangat menyukainya. Dia kemudian memelototi Simon dan Lilian, dan membentak, "Kau lihat itu? Ini baru hadiah, meskipun tidak ada biaya, aku tetap menyukainya. Karena itu telah disiapkan dengan hati-hati untukku. Lihat sampah yang kau berikan padaku." Simon dan Lilian gemetar di sepatu bot. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala. Mereka hanya berdoa agar perjamuan itu segera berakhir sehingga mereka bisa keluar secepatnya. Harvey tidak bilang apa-apa saat kotak hadiah itu terlempar ke tanah. Ini diberikan kepadanya oleh Sane, tapi dia tidak pernah mengintip ke dalam sebelumnya. Bab 763. Mandy memandang Harvey dan berjalan ke arahnya, terengah-engah. Dia berseru pelan, "Harvey, apa yang kau lakukan? Mau kau apakan hadiah itu?" Dipandangi pun tidak akan ada pengaruhnya. Sebuah bunga tidak akan muncul tiba-tiba hanya dengan melihatnya, kan? Harvey mengerutkan kening dan menjawab, "Kau tidak mengerti. Tuan Nicewell yang memberiku ini. Pasti berharga." Mandy terkekeh. "Kau pikir siapa Tuan Nicewell itu? Baiklah, anggap saja pria itu mengagumimu karena kau tahu cara menilai barang antik. Tapi kau mengaku-ngaku Nicewell yang memberi ini, kau kira ini bercandaan?" Upacara pemberian hadiah dilanjutkan. Bahkan Alex dan yang lainnya menyiapkan hadiah mereka. Tentu saja, hadiah mereka tidak semewah yang lain, hanya kaligrafi dan lukisan biasa. Tetap saja, mereka semua adalah pejabat pemerintah. Bagi mereka, menghadiri jamuan makan sudah merupakan hadiah terbaik yang bisa mereka tawarkan. Nenek Yates tidak akan berani meminta lebih dari mereka. Pembawa acara berpengalaman dan bisa membaca situasinya, membual tentang kaligrafi dan lukisan. Terakhir, Kate berjalan dengan sebuah kotak hadiah di tangannya sambil tersenyum. "Ibu, aku tahu bahwa ada sesuatu yang selalu kau inginkan. Aku sudah menyiapkannya untukmu di sini." Nenek Yates mengambil kotak hadiah itu dan membukanya. Dia melihat palet hitam mengeluarkan sedikit aroma lembut. "Ini adalah autentik Lung Tonics Nicewell?" seru Nenek Yates dengan penuh keterkejutan. "Betul sekali," Kate menjelaskan. Semua orang tahu bahwa Nicewell secara tidak sengaja menemukan lusinan peninggalan kuno tahun lalu, yang berisi resep dan beberapa palet kuno, autentik Lung Tonics yang legendaris. Melalui penelitian, terbukti bisa membersihkan paru-paru dan menghilangkan gangguan rematik, membersihkan hati dan meningkatkan penglihatan. Palet juga sangat efektif. Gejala berkurang saat obat mulai bekerja. Bahan-bahan dari autentik Lung Tonics juga sangat berharga, sehingga Nicewell dapat memproduksi kurang dari beberapa lusin setiap tahun. "Aku telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkannya." Kate meratap. "Terlalu banyak yang mendambakan palet. Lupakan orang-orang dari keluarga peringkat pertama, bahkan keluarga peringkat teratas di seluruh negeri bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan palet mereka. Keluarga Nicewell hanya bisa menghasilkan kurang dari beberapa lusin. Meski begitu, mereka perlu memberikan palet kepada pejabat pemerintah dan kepala militer. Akan dianggap beruntung jika bahkan 4 atau 5 dari mereka diedarkan di depan umum." Kate Yates telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga hanya untuk salah satu autentik Lung Tonics ini. Bagus-bagus. Nenek Yates benar-benar senang dan sangat bingung. Nilai benda ini sangat sulit diperkirakan. "Aku puas." Kate menghela napas lega dan berkata, "Sebenarnya, aku dengar Nicewell masih memiliki satu palet kuno lagi saat itu. Banyak yang bilang bahwa palet yang diproduksi oleh Nicewell sekarang tidak sebagus yang mereka buat saat itu. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan itu. Sayangnya, palet di mata Tuan Nicewell lebih penting daripada nyawanya sendiri. Dia tidak akan berani mengeluarkannya." Kate berkata, diliputi emosi yang dalam. Kerumunan semua mengangguk serempak. Alex tersenyum dan menjawab, "Pak Tua Yates, kau tidak pernah puas dengan apa yang kau miliki. Beberapa orang di pemerintahan Southlight ingin memiliki satu autentik Lung Tonics. Syukurilah apa yang sudah kau miliki." "Tidak, aku di sini sebagai putranya. Sebagai pria yang setia pada ibunya, aku sangat ingin memiliki palet asli untuknya." Kate Yates terus meratap. Harvey tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bukankah aku sudah memberikan palet asli kepadanya?" Mendengar kata-katanya, semua orang di aula tercengang karena terkejut. Bab 764. Pemandangan semua orang tertuju pada Harvey. Sekali lagi, dia menjadi pusat perhatian. Harvey menunjuk ke bola lumpur yang dilempar ke tanah oleh pembawa acara. Dengan wajah lurus, kerumunan memelototinya dengan jijik setelah melihat tindakannya. Menantu yang menumpang ini tidak tahu malu. Beraninya dia masih berbicara pada saat ini. Dia jelas memberi semacam sampah. Beraninya dia mengatakan bahwa hadiahnya adalah palet asli setelah dia mendengar Kate Yates membicarakannya. Benda itu adalah keluarga peringkat pertama Southlight, ketua Nicewell, bayi kecil Sane Nicewell yang berharga. Dikatakan bahwa orang pertama di komando pasukan militer di Southlight meminta sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Dia memberikan ini kepada menantu yang menumpang hidup seperti Harvey. Mengapa dia memberikannya? Apa karena dia sampah? Harvey, apa yang sedang kau lakukan? Berhenti bermain-main. Mandy hampir menangis. Apa dia tidak bisa melihat apa yang terjadi sekarang?
Mengapa dia masih menyebabkan keributan? Apa dia masih berpikir bahwa keluarga kita belum cukup bertahan? Jika dia terus mempermalukan kita, kita akan langsung menuju pintu kematian. Diam, kalian semua. Nenek Yates tiba. Tiba berteriak. Mandy membeku, tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Simon dan Lilian sama-sama gemetar dalam sepatu bot mereka, sama sekali tidak berdaya. Ibu, kau tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan menantu menumpang ini kan? Menunjukkan ketidakpuasan. Ini adalah autentik lung tonik terbatas yang dia terima mengalami begitu banyak kesulitan. Namun pria ini benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki palet aslinya. Dia menusuk harga diri Kate. Nenek Yates memelototi Harvey dengan dingin dan berkata, apa dia bilang bahwa sampah yang dia berikan kepadaku sebenarnya adalah autentik lung tonik? Aku memberinya kesempatan untuk membuktikannya sekarang. Baik, mari kita lihat bagaimana menantu yang menumpang hidup ini membuktikannya. Semua orang mulai mengejek Harvey. Sejujurnya, Nenek Yates ingin berurusan dengan Harvey sepenuhnya. Tindakan terbaik Harvey pada saat itu adalah berlutut dan meminta maaf. Jika dia melakukannya, mungkin nenek masih akan memaafkannya. Jika tidak, dia akan tamat. Kerumunan itu terbelah dua, membuat lorong. Harvey dengan santai berjalan di depan dan mengambil bola lumpur kotor dari tanah. Dia menepuk bola beberapa kali. Kemudian, dia mengambil kertas tisu bekas berminyak dari meja makan terdekat untuk menyeka bola lumpur. Perilaku ini sangat menyedihkan. Semua orang menyaksikan semuanya, mual. Dia menyeka bola lumpur dengan kertas tisu bekas. Apa kepalanya masih berfungsi? Namun, saat itu, kebingungan muncul di wajah Nenek Yates. Dia tiba-tiba teringat rumor lama. Dikatakan bahwa autentik lung tonik Sunny Nicewell disegel oleh lilin kuno. Lilin ini perlu diseka setiap hari menggunakan minyak, atau akan membusuk dan menjadi berjamur. Kertas tisu di tangan Harvey penuh dengan minyak, dan cara dia menyeka bola lumpur mirip dengan apa yang sudah tersebar juga. Mungkin bola lumpur di tangannya sebenarnya adalah autentik lung tonik Sunny Nicewell. Nenek Yates sebenarnya sedikit bersemangat saat itu. Dia benar-benar menginginkan autentik lung tonik. Dia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi jika dia memakannya juga. Harvey telah membersihkan bola lumpur dengan minyak, tindakannya terlihat sangat menjijikkan. Dia kemudian dengan santai meletakkan palet herbal di depan Nenek Yates sambil tersenyum. Palet ini adalah hadiah kecil sebagai tanda penghormatanku. Terimalah hadiahku ini. Palet herbal tampak sangat berminyak pada saat itu. Beberapa orang yang memperhatikan hampir muntah. Ekspresi Kate menjadi gelisah dan dia menggeram. Harvey, kau menghina keluarga Yates. Bab 765. Kerumunan yang melihat semuanya ingin datang dan menamparkan Harvey York sampai mati. Apa yang terjadi di sini? Mengapa pria ini begitu menjijikkan? Dia melakukannya dengan sengaja. Simon dan Lilian, yang telah melihat semuanya, hanya ingin bersembunyi di bawah meja. Memalukan. Terlalu memalukan. Semuanya sudah baik-baik saja. Sebelumnya, semuanya sudah berlalu. Tapi kemudian bajingan ini benar-benar mengklaim bahwa sampah di tangannya sebenarnya adalah autentik lung tonik. Apa dia tidak takut diekspos? Saat ini, Simon ingin mencekik Harvey hingga mati. Zack bangkit dari tempatnya dan berseru, Nenek Yates, aku akan mewakili keluarga Zimmer untuk membuat pendirian. Pria ini, Harvey, adalah menantu dari keluargaku. Tapi, semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan kami sama sekali. Mendengarkan Zack, para tamu lainnya menegaskan bahwa palet yang tampak menjijikkan itu bukanlah autentik lung tonik. Gunjingan telah meledak serempak dari seluruh kerumunan. Kepala keluarga Yates, kenapa kau masih membiarkan pria seperti ini tinggal di sini? Suruh dia keluar. Ya, dia hanya untuk membuat keributan di sini. Orang seperti dia tidak boleh muncul di acara kelas atas seperti ini. Finn tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia segera menghampiri neneknya. Nenek, aku akan membantumu membuat benda ini ke toilet. Kalau tidak, itu akan membuat bau seluruh tempat dan mencemari ruang makan kita. Pada saat ini, Nenek Yates tiba-tiba berseri. Berhenti. Dia tidak peduli sama sekali jika paletnya kotor. Dia mengambilnya dan mencium baunya. Dia kemudian memakai kacamata baca D. Dengan saksama, dia sangat berhati-hati, seolah-olah tidak ingin merusak palet secara tidak sengaja. Berangsur-angsur, wajahnya mulai menampakkan senyuman lebar yang datang dari dalam hatinya. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Mungkin paletnya memang as. Setelah memeriksa palet selama beberapa menit, Nenek Yates segera berdiri dan mengambil kotak hadiah di tanah, gemetar, dan meletakkan kembali palet itu seolah-olah itu adalah harta karun. Harvey mengangkat bahu, tersenyum. Aku ingin tahu apa kau menyukai hadiah yang telah aku persiapkan untukmu. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Ini yang selalu kuinginkan. Nenek Yates memandang Simon dan Lily. Dan berkata, menantumu lumayan juga. Aku suka dia. Datang dan kunjungi keluarga Yates. Kapan-kapan, kata-katanya membuat semua orang di aula terkejut luar biasa. Tidak ada yang bisa kembali sadar. Sebelumnya, Harvey ditindas oleh penonton, semua orang bisa menjatuhkannya. Dalam sekejap, nilainya berubah dengan cepat.
Mungkin dia benar-benar memberikan autentik Lung Tonik sebagai hadiah? Simon dan Lilian nyaris tidak menjulurkan kepala dari bawah meja, wajah mereka kaku. Bagaimana mungkin? Mandy bingung. Perubahan terjadi terlalu cepat. Bahkan acara televisi pun tidak terjadi. Seperti ini, Finn meragukan apa yang telah dia dengar dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nenek, mungkin kau salah? Ini terlihat seperti sampah. Bagaimana bisa ini menjadi satu-satunya hal yang paling kau inginkan?" Mata Nenek Yates nampak berbinar-binar. Dia berseru dengan penuh semangat, "Kalian semua kurang pengetahuan. Kalian tidak akan pernah bisa melihat harta karun seperti ini seumur hidup kalian.